Sekjen PDIP Hasto Kristianto Selasa pagi diperiksa penyidik KPK sebagai saksi dalam kasus suap di Direktorat Jenderal Perkeretaapian DJKA Kemenhub. Didampingi tim kuasa hukumnya, Hasto datang sekitar pukul 10 pagi untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus korupsi, pembangunan, dan perawatan jalur kereta DJKA. Sebelum menjalani pemeriksaan, Hasto menyebut akan memberikan keterangan sejelas-jelasnya. Pemeriksaan ini merupakan penjadwalan dari pemanggilan 16 Agustus lalu. Bahwa hari ini saya datang memenuhi panggilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Saya datang dan sikap saya tidak akan setengah-setengah. Sikap saya untuk memberikan keterangan yang sebaik-baiknya. Karena tanggal 16 Agustus yang lalu kebetulan saya diundang untuk menghadiri diskusi. Pemirsa, dengan putusan MK yang merevisi aturan ambang batas pencalonan kepala daerah membawa angin segar bagi PDI Perjuangan. PDIP bisa mengusung calon gubernur Jakarta sendiri di Pilkada Jakarta 2024. PDI menyambut baik putusan MK yang mengabulkan sebagian gugatan Partai Buruh dan Partai Gelora. Berbekal 14% suara di Pileg DPRD DKI Jakarta 2024, PDIP bisa mengusung calon gubernur Jakarta sendiri. PDIP langsung menggelar rapat untuk membahas pilkada. PDIP juga mempertimbangkan nama Anies Baswedan untuk diusung di Pilkada Jakarta. Udah 70, Mas. Ya, justru kami tersenyum karena keputusan MK tersebut ini mencerminkan ada berbagai upaya-upaya untuk di daerah khusus ibu kota membuat calon tunggal itu nanti tidak dimungkinkan lagi, dan kami mengucapkan terima kasih suara rakyat didengarkan dan PD Perjuangan akan semakin menyatu dengan rakyat dan akan bisa ya mengajukan calon sendiri di Jakarta. Jadi mengajukan Anies atau sama Hendra? Ya kan calon sendiri bisa mengajukan. Ya nanti kita lihat aspirasi rakyat. Ini kan suatu keputusan yang memberikan angin segar. Sehingga kami langsung berdialog untuk melihat bagaimana harapan-harapan rakyat tersebut. Penetapan. Tanggal 27 sampai tanggal 29. Ada yang daftarkan tanggal 27, ada yang didaftarkan tanggal 29. Mas Anies kader dari PDIP. Peluang Mas Anies dengan Pak Hendrar gimana, Pak? Ya, namanya peluang kan setiap orang pemimpin yang mendapatkan apresiasi dari rakyat punya ruang untuk dicalonkan, dan itulah yang akan dicermati oleh PDI Perjuangan. Mas Anies lewat media sosial juga sudah mengutip Bung Karno, Mas. Baswedan untuk cagup Jakarta, Mas Hasto. Tunggu tanggal mainnya. Ya, ini selalu keadilan itu akan mendapatkan jalannya. Dan melalui Partai Gelora, Partai Buruh, kami mengucapkan terima kasih. Tapi akan ada komunikasi lebih lanjut dan lebih intens dengan Pak Anies? Akan lebih lanjut dilakukan komunikasi. Bahkan kemarin Pak Baskara juga sudah melakukan komunikasi. Sendiri? Pak Anies Baswedan itu putra, ya tokoh pahlawan. Ya, Pak Baswedan itu beliau juga dikenal perjuangannya di BPUPK. Masa boleh kita tanggapan nggak sih soal 10 senior Golkar ini teken surat buat mendorong Pak Jokowi jadi ketum Golkar? Ya, tanggapannya Pak? Ya, itu Tania yang mengusulkan. Oke, makasih. Siap. Mengenai pilkada di wilayah Banten, kemarin Golkar mengatakan kalau mereka bakal mengumumkan pencalonan Airin di wilayah Banten. Apakah PDI juga akan mencabut itu? Ya, itu kewenangan dari Partai Golkar, tapi aspirasi dari rakyat banyak yang membuat deklarasi untuk Airin dan Ade Sumardi. Itu aspirasi yang berkembang dari bawah. Ya, pemirsa, PDI Perjuangan berencana usung Anies Baswedan untuk maju dalam Pilkada Jakarta 2024 mendatang. Mendampingi Anies, PDI Perjuangan mempertimbangkan untuk mengusung kadernya Hendrar Prihadi. PDI Perjuangan berencana usung Anies Baswedan untuk maju dalam Pilkada Jakarta 2024.
Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyebutkan partainya mempertimbangkan kader PDIP yang juga sebagai mantan wali kota Semarang, Hendrar Priyahadi, untuk mendampingi Anies Baswedan. Tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Apalagi Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa partai politik bisa mengusung calonnya sendiri tanpa harus berkoalisi. Hal ini tentu membuka peluang PDI Perjuangan untuk menjagokan kadernya sendiri di Pilkada 2024. Kami lagi berupaya sedemikian rupa masih dengan partai-partai lain sebisa mungkin sebelum tanggal 27 kami cari peluang. Kalau peluangnya dapat, kami akan bawa Anies sebagai orang pertama dan Hendi sebagai orang kedua. Tapi udah ada komunikasi dengan Pak Anies belum, Pak? Sudah, saya yang komunikasi. PDI Perjuangan bisa mengusung Anies Hendrar dalam Pilkada Jakarta karena Mahkamah Konstitusi telah mengubah syarat pencalonan bagi partai politik. Hal ini diprediksi meramaikan kontestasi Pilkada Jakarta karena tidak hanya ada satu calon saja. Tim Liputan, iNews melaporkan. Mantan Ketua MK Mahfud MD mengatakan putusan MK terkait ambang batas pengajuan calon kepala daerah dan batas umur calon kepala daerah langsung berlaku sejak putusan diketuk. Keputusan yang bagus dan KPU harus segera melaksanakan ini, dan ini terjadi di lebih dari 36 pilkada yang juga akan menghadapi masalah yang sama dengan Jakarta. Akan dihadapkan dengan kotak kosong atau dengan calon boneka. Nah, dengan adanya ini akan menjadi lebih adil dan lebih baik, sehingga masyarakat yang di daerah itu supaya tenang. Masih ada waktu 9 hari lagi ya untuk menyiapkan segala sesuatunya. Dan supaya diingat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu berlaku sejak Palu diketok. Tadi jam berapa tuh? 9:51 gitu ya, sejak itu juga itu harus dilakukan. Berarti untuk pilkada tahun ini Pak, bukan 2020? Oh iya, tahun ini kan sudah disebut bahwa pemilu yang terakhir sekian kan, pemilu sebelumnya itu kan ini pemilu yang sekarang. Di dalam arti undang-undang pemilu yang sekarang ini. Oleh sebab itu harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Peluang untuk meminimalisir ketidakadilan dan permainan curang, perbuatan melawan hukum tapi perbuatan melawan moral, melawan mala inse namanya. Jadi ya sekarang saya kira KPU udah tahu, semuanya udah dengar. Dan menurut saya tidak boleh ada alasan saya belum mendapat putusan MK. Putusan MK itu langsung diberikan begitu Palu diketok, langsung diserahkan hari itu juga. Nggak bisa beralasan, wow saya belum menerima apa putusannya. Tadi udah disuruh bawa pulang. Pemirsa, Munas Partai Golkar memastikan Bahlil Lahadalia akan ditetapkan sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar dan akan dilantik besok. Panitia Munas menilai Menteri ESDM tersebut sudah memenuhi syarat dan lolos verifikasi. Musyawarah Nasional 9 Partai Golkar tahun 2024 digelar sejak sore tadi dan berlangsung selama 2 hari hingga besok. Agenda utama dalam Munas adalah penetapan Ketua Umum baru partai untuk memimpin selama 5 tahun ke depan. Pelaksanaan tugas Ketua Umum Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan Bahlil Lahadalia akan ditetapkan sebagai Ketua Umum dalam Munas malam ini dan akan dilantik besok. Diketahui Bahlil merupakan calon satu-satunya yang mendaftar dan dinyatakan memenuhi syarat untuk dicalonkan diri. Sebab kader Golkar lain yang mendaftar, Ridwan Hisyam, tidak memenuhi syarat dalam pencalonan sebagai ketum. Kader Partai Golkar yang memang disahkan dianggap lolos dari persyaratan atau memenuhi persyaratan, ya saya kira beliau akan menjadi calon tunggal dan akan kita segera tetapkan dalam Munas ini.
untuk Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo juga akan konsen datang pada penutupan Munas? Insya Allah mereka berdua akan datang dalam penutupan Munas. Pak Erlangga diundang. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menerima penghargaan tertinggi dari pemerintah Palestina. Penghargaan diserahkan langsung oleh utusan khusus Presiden Palestina Riyad Al-Maliki di Istana Merdeka, Jakarta hari Senin. Penghargaan Grand Collar Order of the State of Palestine diberikan sebagai bentuk pengakuan atas dukungan konsisten Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan rakyat Palestina. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan, penghargaan tersebut disampaikan langsung oleh utusan khusus Presiden Mahmud Abbas yang juga mantan Menteri Luar Negeri Palestina Riyad Al-Maliki usai bertemu Presiden Jokowi. Utusan khusus menyampaikan penghargaan yang sangat tinggi dari Presiden Mahmud Abbas kepada Presiden Republik Indonesia atas posisi Indonesia yang konsisten untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina. Selain memberikan penghargaan, Al-Maliki juga menyampaikan ucapan selamat dari Presiden Abbas kepada Presiden Jokowi dan seluruh rakyat Indonesia atas peringatan Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia. Abbas mengapresiasi peran penting Indonesia dalam mendukung rakyat Palestina, termasuk advokasi untuk gencatan senjata, bantuan kemanusiaan, dan solusi dua negara. Bapak Presiden antara lain menyampaikan kejelasan mengenai posisi Indonesia yang konsisten untuk terus mendukung perjuangan bangsa Palestina. Indonesia juga akan terus menyuarakan gencatan senjata, bantuan kemanusiaan yang tanpa terkendala, dan tentunya solusi dua negara. Riyad Al-Maliki juga dijadwalkan memberikan ceramah dan bertemu sejumlah tokoh di kantor Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI di Jakarta Selasa siang. Dari Jakarta, tim iNews melaporkan.